Soal kafaah dalam pernikahan. Ya, Al-Imam Malik ibn Anas mengatakan kafaah itu cuma dalam soal agama, soal akhlak. Laki-laki perempuan kalau akhlaknya udah sama-sama bagus, agamanya sama-sama Islam, apapun keturunannya boleh dikawinkan. Itu mazhab Malik. Mazhab Ja'fari dari Syiah begitu juga. Saudara, enggak ada kafaah urusan nasab. Tapi jangan lupa mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad memperhitungkan kafaah, saudara. Mereka menjadikan kafaah sebagai syartul luzum, syarat sempurnanya nikah. Ini tiga mazhab mengatakan bahwa kafaah di mana seorang perempuan turunan Nabi tidak sebanding, tidak setingkat dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, sehingga mereka tidak sekufu. Kalau dikawinkan maka tidak sempurna. Untuk sempurna syaratnya berat. Apa syaratnya? Seluruh wali mesti setuju. Ini mazhab yang tiga, saudara. Bahkan salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad bukan syartul luzum, syartus sihah, syarat sahnya nikah. Ada satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad, kalau seorang perempuan turunan Nabi yang menikah dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, walaupun sudah direstui, diridhoi walinya, tetap tidak sah. Saya di sini, saudara, tidak ingin bicara mana pendapat yang benar, mana pendapat yang kuat. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, ini ada persoalan hukum. Kalau dalam mazhab Imam Malik memang nggak ada masalah. Dia tahu dirinya syarifah atau bukan syarifah. Dalam mazhab Malik mungkin tidak ada masalah dalam persoalan kawin. Dalam mazhab Ja'fari tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ada masalah. Walaupun masalahnya tidak sampai ke tingkat haram. Tapi dalam salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad justru masalahnya sampai ke tingkat haram. Dan fatwa ini justru yang dipakai oleh mayoritas ulama habaib yang ada di Hadramut, saudara, sampai hari ini. Nah, kita mesti hormati dong perbedaan pendapat. Nah, kan masih banyak ulama-ulama Hadramut yang mengharamkan itu. Hormati, hargai. Kalau mereka haramkan, bukan mereka menghina bangsa orang. Kalau mereka haramkan, bukan mereka mengkasta-kasta umat Nabi, bukan. Ini persoalan fikih. Mereka mengharamkan bagi yang ikut, saudara, pendapat yang haram, ya jangan dikawinkan. Syara'if kepada yang bukan saya. Tapi bagi yang ikut mazhab Imam Malik, mereka punya hak untuk mengawinkan anak mereka kepada yang tidak sekufu, saudara. Itu hak mereka. Enggak boleh juga kita tuduh, oh dia kafir, oh dia murtad, oh dia masuk neraka. Enggak boleh. Ini ikhtilaful fuqaha. Perbedaan fikih, bukan perbedaan akidah. Nah, ini kadang-kadang suka kelewatan, saudara. Kita berbeda pendapat sama orang kan nggak apa-apa. Nah, karena itu terlepas. Apakah itu mazhab Malik, mazhab Ja'fari, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, atau mazhabnya para habaib di Hadramut. Terlepas dari itu semua, walaupun mereka berbeda, mereka semua sepakat. Yang paling ideal seorang wanita menikah dengan yang sekufu dengannya. Semua sepakat, nggak ada perbedaan. Ideal. Soal halal haram mereka berbeda, tapi soal ideal mereka sepakat. Yang ideal yang sekufu. Kenapa? Untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Saudara, ada anak pejabat, menteri kaya raya, miliuner, anaknya dibawa lari sama tukang beca. Saya tanya, keluarganya dipermalukan tidak? Dipermalukan. Apa boleh kita mempermalukan orang, saudara? Enggak boleh. Kalau keluarga tadi menolak si tukang becak jadi mantu, itu hak dia. Selama dia tidak menghina si tukang becak, saudara. Hak. Memang tidak sekufu anaknya dikawinkan dengan yang enggak punya apa-apa. Anaknya belajar, profesor, doktor. Dari keluarga keraton, saudara. Wah, dididik luar biasa, tata keramanya tinggi. Kawin sama tukang becak yang gak sekolah, yang ngomongnya sialan, babi, anjing. Masuk ke dalam keraton, saudara, yang ngomongnya pakai tata krama. Ini jadi problem sosial, saudara. Kalau dia kawin, ini bisa merusak tatanan kearifan lokal yang ada. Jadi tolong hargai perbedaan pendapat. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena ada urusan kafa'ah, apapun pendapatnya, mengetahui nasab menjadi urgen, saudara, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.